Assalamualaikum, ketemu lagi ya di channelnya kita, Nobita MG. Kali ini kita akan berbagi tips dan trik ya, cara membuat pempek Palembang yang lembut, putih, enak, tidak alot dan juga mulus. Kita pakai ikan gabus ya. Resep ini saya pakai untuk jualan. Saya jual pempeknya sekitar harga 3.000. Kenapa kok mahal? Karena memang pakai sagunya kualitas yang bagus ya, sagunya Liongpit. Kemudian ikan gabusnya juga yang bagus. Ini harga 3.000 untuk Palembang area ya. Yuk kita simak videonya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, dan juga klik tombol loncengnya supaya saya tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, ini ikan gabusnya ya, ini masih segar banget ya. Jadi disarankan kalau bikin pempek pilih ikan giling gabusnya yang segar ya. Untuk bahan-bahannya ada air sebanyak 500 ml. Jadi kita pakai air yang biasa, bukan air es atau air dingin ya. Kemudian ada garam sebanyak 40 gram. Kemudian penyedap rasa 20 gram. Kalau emang nggak suka penyedap rasa boleh diganti kaldu jamur ya. Kemudian ada sagu atau tepung tapioka merek Liongpit ya. Ini yang bikin pempeknya putih ya. Emang putih kalau nggak pakai ini, tapi beda ya kalau dia pakai Liongpit. Kemudian air rebusan ya, air untuk merebus pempeknya. Kemudian juga ada daging ikan giling, ikan gabus ya, sebanyak 1 kg yang masih segar ya. Oke, sebelum kita adon pempeknya, tadi saya udah cuci tangan ya pakai sabun, jadi bener-bener bersih. Takutnya kalau nggak cuci tangan nanti ada kuman atau bakteri yang nempel di tangan gitu ya. Oke, kita adon pempeknya ya. Jadi ini tipsnya, ketika memasukkan air kita masukkan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Oke, ini kita adon atau kita satukan air dengan daging gilingnya sampai rata ya. Jadi sebenarnya pakai mixer juga bisa, tapi kalau dia sedikit adonannya akan mental-mental ya itu dagingnya itu. Jadi kalau saya lebih enak pakai tangan, jadi adonan itu benar-benar yakin sudah merata ya. Oke, jadi tips juga nih ketika membuat pempek harus senang ya, moodnya itu harus senang. Jadi jangan sampai buat pempek tapi pikirannya lagi kacau gitu, nanti pempeknya juga kacau ya gitu. Oke, jadi intinya kalau lagi bikin makanan atau sesuatu, jadi moodnya itu harus bagus dulu ya. Yang jelas lagi senang atau yang jelas nggak lagi dalam perasaan yang lagi bad mood gitu ya, supaya hasilnya juga
bagus ya. Oke, sudah ya, airnya tercampur rata. Nah, ini kita sisakan air yang 500 ml tadi untuk kita melarutkan garam ya. Jadi kita aduk-aduk sampai semuanya larut ya. Masukkan juga sedikit demi sedikit ya. Nah, ketika adonan sudah dimasukkan garam, jangan terlalu sering diaduk-aduk ya. Kenapa? Karena yang bikin pempek itu kenyal, alot atau keras itu karena ketika salah satunya adalah ketika pencampuran garam terus kita aduk-aduk gitu ya, keenakan ngaduk, tahu-tahu jadi keras ya. Jadi walaupun sagunya merek yang bagus, tapi ketika pencampuran garam ke adonan terus terlalu lama. Oke, ini hasil dari pencampuran daging ikannya. Ada air, ada garam dan juga penyedap. Jadi ketika garam sudah masuk ke adonan, jangan terlalu sering diaduk-aduk ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan sagunya ya. Oke, tahap selanjutnya kita masukkan sagu merek Leongpit sebanyak 600 gram ya. Jadi sebanyak 600 gram langsung kita masukkan semuanya ke dalam adonan ya. Bukan sedikit demi sedikit tapi semuanya. Jadi ini ada triknya, cara pencampuran sagu dengan adonannya ya, supaya dia tidak menggumpal. Jadi jangan lupa sagunya kita timbang sebanyak 600 gram ya. Oke, ini sagunya ya, sagu Leongpit. Nah, oke, silakan diperhatikan ya teknik cara pencampurannya supaya dia tidak menggumpal. Oke, kita ratakan dulu ya. Kita ratakan semuanya ya. Jadi satukan adonan dengan sagu. Nah, ini masih menggumpal-gumpal ya. Oke, tapi dia udah rata. Nah, selanjutnya kita tekan adonannya ke bawah ya, pakai tangannya. Oke, ini sekitar 20 atau sampai dengan 25 kali diaduk ya. Oke, kita aduk sampai rata, agak ditekan sedikit ya, sekitar 25 kali diaduk ya. Ketika dia tercampur rata, maka pengadukan akan selesai. Nah, ini ya tekstur hasilnya, jadi enggak harus kalis, jadi posisinya memang masih lengket ya. Nih, ini masih lengket ya adonannya. Oke, ini hasilnya nih kayak gini ya. Oke, nanti kita untuk menghaluskannya
tangan yang akan kita kasih sagu ya. Oke, kita kasih sedikit, kemudian ambil ya. Nah, ini tangan kita, tangan yang akan kita kasih sagu ya, bukan adonan pempeknya ya. Ini adonan pempeknya udah jadi. Nah, ini nih cara supaya dia halus ya. Tuh, setelah adonan tercampur rata, kita nggak lagi nambah sagu, tapi kita hanya tangan yang dikasih sagu gitu ya. Jadi pempeknya nggak keras. Oke, kita haluskan pakai tangan. Sebenarnya kalau kita pemula bikin pempek, kalau dia nggak mulus itu wajar ya. Saya dulu juga ketika awal-awal bikin emang nggak mulus, tapi karena bikin terus karena saya hobi makan pempek ya, jadi sering bikin gitu ya. Oke, lama kelamaan karena kita sering bikin, pempeknya akan halus gitu ya. Nah, ini ada teknik cara supaya dia nggak kasar ya, atau agak sedikit menggerindil gitu. Tuh, itu kayak gituin ya, dihaluskan pakai tangan. Oke, kita bentuk ya. Ini kita bikin pempek lenjer ya. Adonan ini bisa bikin pempek lenjer, pempek telok, kemudian juga bisa pempek keriting ya, bisa juga untuk tekwan, lalu juga bisa untuk celimpungan ya, tekwan, tek2, tek3. Oke, main-main aja ya. Jadi untuk tekwan juga bisa, celimpungan ya, lenjer besar juga bisa. Seiring waktu semuanya akan mulus gitu ya. Kalau awal memang perlu belajar gitu. Oke, itu ya hasilnya. Yuk kita masukin ke dalam rebusan. Tunggu sampai mendidih ya. Oke, airnya sudah mendidih. Yuk kita masukkan pempek lenjer kecilnya ya. Jadi ini airnya nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih minyak dan nggak dikasih garam ya. Oke, selanjutnya kita bikin pempek telok ya. Pempek telok bahasa Palembang, pempek telur bahasa Indonesianya ya. Oke, di sini juga ketika pembentukan pempek kecilnya, baik itu pempek lenjer, pempek telok ya, ketika pembentukan jangan terlalu ditekan-tekan ya, kemudian jangan terlalu sering menambahkan sagu ya. Jadi sagu itu hanya untuk supaya nggak lengket di tangan gitu. Jadi kalau merasa lengket baru sagunya nambah gitu ya. Kalau terlalu sering nambah sagu di tangan itu bikin juga keras ya pempeknya. Oke, kita masukkan ya. Oke, kita bikin lagi pempeknya, kita bentuk lagi ya. Jadi ketika pencampuran daging dengan sagu itu pencampurannya jangan terlalu lama ya, diaduk-aduk. Jadi ketika semuanya udah rata maka selesai gitu.
karena kalau terlalu sering diaduk-aduk itu yang bikin juga pempeknya jadi keras ya. Kemudian yang bikin keras yang kedua itu adalah ketika pembentukan pempek kecil ini ya, karena terlalu sering dikasih sagu atau juga terlalu sering ditekan-tekan gitu ya. Oke, selesai ya. Sekarang pempeknya udah mateng ya, udah mengapung dengan sempurna, siap-siap untuk kita angkat. Tadi yang kita bikin pertama adalah pempek lenjer, jadi kita angkat dulu pempek lenjernya ya. Cantik ya, putih. Jadi dia mengapung dengan sempurna, baru kita angkat. Wow, putih ya, mulus. Oke, sekarang kita akan angkat pempek telurnya ya. Sekarang pempeknya udah mateng, dan ciri pempek telur yang mateng itu dia akan mengapung dengan sempurna ya. Jadi nggak tenggelam, nggak ngapung gitu. Atau kalau ada pempek telur yang setengah ngapung setengah tenggelam, berarti dia masih belum matang gitu ya. Oke, akan siap-siap kita angkat ya pempek telurnya. Saya jual dengan harga 3.000 ya. Kenapa? Yang pertama karena pakai daging ikan gabus yang masih seger ya. Yang kedua juga itu kualitas sagunya, sagu yang kualitas yang paling bagus ya. Yongpit membuat pempek menjadi lebih putih ya. Putih juga pakai sagu yang lain tapi beda ya. Oke, selesai ya. Terima kasih udah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih. Bye bye.